Lebih dari sepekan kebakaran terjadi di tempat pemprosesan akhir atau TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebanyak 19 mobil pemadam kebakaran dengan kekuatan 80 personil damkar diterjunkan untuk memadamkan sejumlah titik api melalui jalur darat hingga pada Selasa sore 7 Juli 2026. 30 orang tim Manggala Agni juga berjibaku di puncak timbunan sampah dengan sistem injeksi untuk memadamkan api dari bawah timbunan sampah. Selain jalur darat, pemadaman juga dilakukan melalui jalur udara dengan mengerahkan 2 helikopter waterbombing dari Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki menegaskan pihaknya belum menemukan adanya unsur pidana dalam peristiwa kebakaran di TPA Jatiwaringin. Hengki menjelaskan peristiwa kebakaran di TPA Jatiwaringin disebabkan suhu panas sehingga mematik gas metana yang tertimbun di gunungan sampah. Pak, informasi dengan adanya dugaan dibakar ini seperti apa, Pak? Nggak ada. Oh, nggak. Yang cerita itu siapa? Ini kan udah dari Kementerian Lingkungan kan sudah menyampaikan itu ada gas metan dari bawah dan musim kemarau. Yang musim kemarau menyebabkan apapun, apalagi ini dari kedalaman yang luar biasa di bawahnya ini menimbulkan gas metan tadi. Kan dari Kementerian Lingkungan kan sudah menyampaikan. Ya. Lebih jauh, Kapolda Banten mendorong ada evaluasi mengenai tata kelola sampah dengan metode open dumping. Terlebih proyek strategis nasional ini akan diimplementasikan di TPA Jatiwaringin. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Menimbang boleh karena terdapat perubahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pertama... Pradi Bersatu meminta Roy Suryo tidak terlalu senang dan bangga atas putusan pra-peradilan mengenai kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 7 Juli 2026. Pradi Bersatu menilai putusan hakim merupakan bagian dari penilaian terhadap kelengkapan administrasi penyidikan dan bukan menunjukkan ada kesalahan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Pradi Bersatu merupakan salah satu pihak yang ikut melaporkan Roy Suryo mengenai kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu sekaligus tim hukum Jokowi Ade Darmawan menegaskan, putusan pra-peradilan mengenai kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo bukan merupakan kemenangan telak bagi Roy Suryo. Ade menilai putusan pra-peradilan disampaikan hakim hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Ade menyebut putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mengubah fakta bahwa Roy Suryo sejak awal tidak ditahan, sehingga tidak ada konsekuensi pembebasan seperti yang sering terjadi dalam perkara pra-peradilan. Hal ini disampaikan Ade Darmawan di Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 7 Juli 2026. Atas dasar ini, Pradi Bersatu mengajak semua pihak menghormati putusan pengadilan, tanpa menggiring opini seolah-olah pra-peradilan menjadi kemenangan atas pokok perkara. Mengenai dugaan tindak pidana masih tetap berlangsung dan belum gugur. Ya, menanggapi bahwa adanya putusan Prapit hari ini, ya Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Ini adalah di mana disampaikan oleh hakim tunggal bahwa sah atau tidak sahnya satu penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Pada saat undang-undang diberlaku, Hakim mengabulkan permohonan Roy Suryo mengenai keabsahan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan terhadap Roy Suryo. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai Roy Suryo tidak menunjukkan indikasi akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun menghambat proses penyidikan. Karena itu, menurut Hakim, penyidik seharusnya lebih dahulu memanggil Roy melalui surat panggilan resmi sebelum melakukan upaya paksa. Hakim juga mempertimbangkan bahwa Roy selalu memenuhi kewajiban wajib lapor selama proses penyidikan. Dengan demikian, penyidik dinilai tidak memiliki alasan yang mendesak untuk melakukan penangkapan. Menurut Hakim, penggunaan upaya paksa dalam kondisi tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Sebab sikap kooperatif Roy Suryo yang selalu memenuhi kewajiban wajib lapor menunjukkan tidak terpenuhinya syarat subjektif untuk dilakukan penahanan. Dari Jakarta, Nandityo, Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan lembaganya siap mendorong dan memperkuat kerjasama dengan Parlemen India di berbagai forum parlemen regional maupun multilateral.
Penguatan kerjasama antar parlemen dinilai penting untuk mendukung berbagai kebijakan dan kerjasama. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya saat menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi di Gedung DPR Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026. Puan mengatakan hubungan Indonesia dan India telah terjalin selama 75 tahun dan memiliki landasan sejarah serta kedekatan budaya yang kuat. Dalam pertemuan ini, Puan sempat berbicara dengan PM Modi mengenai penguatan hubungan antar parlemen kedua negara. Menurut Puan, di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar dan tantangan global lain, Indonesia dan India memiliki tanggung jawab bersama menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat kerjasama pembangunan. Puan mengatakan kerjasama antar bangsa dan negara harus terus diperkuat dalam memperkuat kerjasama antar negara, sinergi yang erat antar lembaga, legislatif, dan eksekutif menjadi modal penting. Puan juga mengapresiasi Parlemen India yang telah membentuk India-Indonesia Parliamentary Friendship Group pada Februari 2026. Grup ini diharapkan dapat bekerja sama erat dengan grup kerjasama bilateral DPR RI Parlemen India yang dibentuk pada Januari 2025. Puan meyakini kunjungan kenegaraan PM Modi ke Indonesia kali ini membawa banyak manfaat kedua negara. Lebih jauh, Puan berharap kerjasama ekonomi kedua negara semakin berkembang positif seiring meningkatnya kemitraan strategis Indonesia dan India. Puan menegaskan dukungannya terhadap sinergi antara pemerintah dan parlemen kedua negara itu menciptakan iklim investasi yang semakin pasti, transparan, dan saling menguntungkan. Dengan begitu Indonesia dan India bisa memasuki fase baru kerjasama ekonomi lebih seimbang, inovatif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketua DPR RI mengapresiasi kunjungan PM Modi ke Indonesia. Tadi dalam pidatonya PM Modi menyampaikan beliau berharap hubungan India dan Indonesia dapat dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Hubungan antara Indonesia dan India sudah berlangsung 75 tahun dan dalam sambutannya tadi juga PM Modi mengatakan bahwa ada hal yang beliau ingin lakukan atau lanjutkan, tindak lanjuti bersama antara dengan India dan Indonesia. PM Narendra Modi menyambangi gedung Parlemen Indonesia di sela kunjungan kenegaraannya ke Jakarta. Pada kesempatan ini, PM Modi turut menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Indonesia. Acara dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Ajamuddin, serta jajaran Kabinet Merah Putih. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI mendukung penguatan kerjasama strategis antara Indonesia dan India, termasuk di berbagai kesepakatan bilateral yang dibangun kedua negara. Komitmen ini disampaikan usai menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di gedung DPR RI bersama dengan Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan di Gedung Nusantara 4 Senayan, Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026. Puan mengatakan hubungan Indonesia dan India memiliki fondasi sejarah yang kuat sehingga perlu diperkuat melalui sinergi lebih erat di tingkat pemerintah maupun parlemen. Menurut Puan, gagasan visi Gangga Mahakam diperkenalkan PM Modi menjadi simbol erat hubungan kedua negara. Puan menilai kunjungan PM Modi ke DPR RI juga mencerminkan penghormatan terhadap sejarah panjang persahabatan Indonesia dan India. Puan menyoroti penyebutan Presiden Soekarno dalam pidato Modi sebagai pengingat hubungan kedua negara telah terjalin sejak awal kemerdekaan. Lebih lanjut, Ketua DPR RI menegaskan lembaganya siap mendukung berbagai kebijakan hasil kerjasama bilateral yang telah disepakati pemerintah Indonesia-India. Menurut Puan, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi semakin penting di tengah dinamika global agar setiap kerjasama mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Puan menekankan dukungan legislatif diperlukan untuk memperkuat langkah eksekutif termasuk dalam pengembangan hubungan bilateral Indonesia dan juga India. Sambutannya tadi juga PM Modi mengatakan bahwa ada hal yang beliau ingin lakukan atau lanjutkan, tindak lanjuti bersama antara dengan India dan Indonesia terkait dengan Sungai Gangga dan Sungai Mahakam, bahwa selama sepanjang aliran sungai, kedua sungai itu masih mengalir, disitulah artinya hubungan kerjasama antara Indonesia dan India pun harus tetap terjalin dan bisa tetap akrab, erat, dan ditingkatkan. Bahkan beliau juga menekankan penguatan hubungan Indonesia melalui sejumlah kesamaan budaya. Bahkan beliau juga tadi sempat mengutip pernyataan Presiden Soekarno bahwa rakyat Indonesia dan India terikat oleh hubungan darah dan budaya.
Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama Global South. Menurut Modi, kedua negara memiliki kesamaan sebagai kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta didukung populasi muda yang besar. Modi mengatakan India tengah menuju visi Viksit Barat 2047, sedangkan Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045. Karena itu kedua negara dinilai sebagai mitra alam dalam mewujudkan cita-cita pembangunan masing-masing. Menurut Modi, berbagai potensi harus diwujudkan melalui kerjasama lebih konkret di berbagai sektor strategis agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan India, sekaligus memperkuat kemitraan kedua negara di tingkat global. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027. Kemenhaj mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 menjadi 107 juta rupiah atau naik sebesar 19 juta rupiah dibandingkan musim haji tahun 2026. Penyesuaian biaya haji lantaran kenaikan berbagai komponen biaya penyelenggaraan haji, mulai dari harga aftur, biaya penerbangan, hotel, hingga layanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Usulan ini akan dibahas bersama Panitia Kerja Komisi 8 DPR RI. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan, pemerintah tidak ingin memberatkan jemaah di tengah kondisi ekonomi global penuh ketidakpastian. Karena itu, kementerian mengusulkan agar komposisi pembiayaan dengan skema dibalik. Porsi dibayar jemaah sekitar 40%, sedangkan 60% ditanggung melalui nilai manfaat dikelola BPKH. Sekarang ini kan ada kenaikan aftur, kemudian kenaikan pelayanan haji dari pemerintah Arab Saudi. Misalnya tenda, kenaikan hotel, semua itu variabel, cost-nya itu naik semuanya dari Saudi Arabia. Dari kita misalnya aftur itu naik, pesawat secara otomatis biayanya naik. Jadi semua komponen biaya itu mengalami kenaikan. Nah, oleh sebab itu kemudian kita menyusun biaya rasional untuk haji. Itu totalnya sekitar 107 juta rupiah. BPIH, kan BPIH itu artinya biaya penyelenggara ibadah haji. Pemerintah menilai skema ini masih memungkinkan karena didukung hasil pengelolaan dana haji, serta efisiensi pada masa pandemi saat penyelenggaraan haji tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan. Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umroh mengajukan persetujuan DPR untuk mencairkan dana sekitar 4 triliun rupiah sebagai uang muka layanan haji kepada pemerintah Arab Saudi. Dana ini harus disetorkan paling lambat 15 Juli melalui sistem e-wallet Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, agar proses pemesanan layanan bagi jemaah haji Indonesia tahun 2027 bisa berjalan sesuai jadwal. Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di kawasan Candi Prambanan sekitar pukul setengah 12 siang pada Rabu 12 Juli 2026. Kedatangan mereka disambut pertunjukan tari Ramasinta yang diiringi musik gamelan sebagai simbol eratnya hubungan budaya kedua negara. Kegiatan ini dilanjutkan dengan paparan proyek konservasi situs warisan dunia UNESCO, peresmian prasasti kerjasama, serta sesi foto bersama. Selanjutnya, kedua pemimpin berkeliling kompleks Candi menggunakan buggy car untuk meninjau sejumlah bangunan penting termasuk Candi, Nandi, dan Candi Siwa. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo dan PM Modi mendengarkan penjelasan mengenai sejarah, arsitektur, dan nilai budaya kompleks Candi Prambanan, sementara PM Modi juga mengikuti proses doa Sinta Puja di Candi Siwa. Kunjungan bertajuk World Leaders Journey menghasilkan kesepakatan kerjasama Indonesia-India Collaborative Cultural Heritage Conservation yang akan berlangsung pada 2026 hingga 2036. Program ini mencakup pemugaran lebih dari 200 candi berwarna di halaman kedua kompleks Prambanan yang hingga kini sebagian besar masih berupa reruntuhan.
Dalam proses restorasi, Indonesia dan India akan memanfaatkan berbagai teknologi modern mulai dari pemetaan lidar, rekonstruksi digital berbasis kecerdasan buatan atau AI, dokumentasi digital hingga metode anastilosis sesuai kaidah ilmiah. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat pelestarian Candi Prambanan, meningkatkan dokumentasi ilmiah, pengelolaan kawasan, serta mendorong pertukaran pengetahuan antara para arkeolog Indonesia dan India. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 7 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan tertinggi negara tersebut diberikan sebagai bentuk hormat dan terima kasih atas kesediaan PM Modi menerima anugerah tersebut. Presiden Prabowo menegaskan penghargaan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan kontribusi Narendra Modi dalam mempererat hubungan Indonesia dan India hingga mencapai tingkat kemitraan strategi komprehensif. Menurut Presiden, PM Modi juga terus mendorong peningkatan kerjasama di berbagai bidang, serta memberikan dukungan terhadap berbagai program dan proyek yang membantu pembangunan Indonesia. Hari ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Sementara itu, PM Narendra Modi menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas penganugerahan Bintang Republik Indonesia Adipurna. Menurut Modi, penghargaan tersebut merupakan wujud persahabatan yang erat dan bersejarah antara Indonesia dan India, sekaligus menjadi kehormatan bagi rakyat India. Modi juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, pemerintah, dan masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo turut mengungkapkan Bintang Republik Indonesia Adipurna sebelumnya juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, atas perannya memperkuat hubungan Indonesia dan India, serta kontribusinya sebagai salah satu pelopor gerakan non-blok. Penganugerahan kepada PM Modi menjadi simbol kuatnya komitmen kedua negara untuk terus memperdalam kemitraan strategis yang memberikan manfaat bagi kedua bangsa. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi sebagai tonggak bersejarah mencerminkan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kemitraan strategis komprehensif. Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026, Presiden Prabowo menegaskan kerjasama Indonesia dan India akan terus didorong melalui langkah-langkah yang konkret dan saling menguntungkan. Presiden Prabowo menyatakan kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis mulai dari penguatan hubungan politik, peningkatan kunjungan tingkat tinggi, hingga koordinasi mekanisme konsultasi bilateral. Presiden Prabowo dan PM Narendra Modi juga bersepakat memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme, keamanan pengembangan teknologi untuk penanganan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital. Di bidang ekonomi, Presiden Prabowo menyampaikan kedua negara berkomitmen meningkatkan perdagangan melalui percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA dan peninjauan ASEAN-India Trade-in Goods Agreement atau I3. Presiden Prabowo juga menyambut kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR antara Indonesia dan India yang diharapkan meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan. Guna memperkuat kerjasama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, cross-border QR payment linkage antara Indonesia dan India. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan.
Presiden Prabowo Subianto juga menambahkan kerjasama di bidang ketahanan energi, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan juga menjadi fokus kedua negara. Presiden Prabowo menyambut restorasi kompleks Candi Prambanan penetapan tahun 2026-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara, serta dukungan pendirian kampus Indian Institute of Management dan peluang kehadiran India Institute of Technology di Indonesia. Menurut Presiden Prabowo, berbagai komitmen tersebut akan semakin memperkokoh kemitraan Indonesia dan India di kawasan Indo-Pasifik. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan demokrasi bukanlah sistem yang mudah dijalankan karena selalu dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika. Meski demikian, Prabowo menilai demokrasi tetap menjadi sistem terbaik untuk mewujudkan keadilan, memberikan keharapan, dan menciptakan pemerintahan yang inklusif. Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato sambutannya pada jamuan makan malam bersama Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta pada Selasa 7 Juni 2026. Prabowo mengatakan demokrasi memiliki berbagai resiko dalam pelaksanaannya. Menurut Prabowo, selalu ada tantangan, jebakan, hingga upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin membajak proses demokrasi demi kepentingan mereka. Karena itu, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap percaya dan terus menjaga demokrasi agar berjalan sesuai prinsip-prinsip yang benar. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada para penyelenggara pemilu. Presiden mengaku senang dapat bertemu dengan anggota muda Komisi Pemilihan Umum, serta menyebut Indonesia juga banyak belajar dari pengalaman Komisi Pemilihan Umum India dalam memperkuat kualitas demokrasi. Democracy is the best way of all the systems that we have tried, that human civilization have tried. But we cannot surrender. We must believe in democracy and we must strive to maintain. So I'm very happy today to see a young Indonesian member of our election commission, yes, and we are very closely learning from the Indian. Sebelum menghadiri jamuan makan malam, Presiden Prabowo mendampingi Perdana Menteri India Narendra Modi dalam kunjungan kenegaraan ke gedung DPR RI. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia dan India untuk mempererat hubungan diplomatik serta memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, pertahanan, hingga kebudayaan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto mengungkapkan jumlah pengungsi akibat konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah mencapai 122.000 jiwa. Mugianto menegaskan negara hadir untuk memastikan penanganan para pengungsi berjalan dengan baik. Menurut Mugianto, Kementerian Hak Asasi Manusia dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan bersama kementerian dan lembaga terkait guna menyusun langkah penanganan pengungsi di Papua. Koordinasi lintas sektor dinilai penting mengingat besarnya jumlah warga yang terdampak. Mugianto menyatakan, penanganan pengungsi tidak hanya berfokus pada aspek kemanusiaan, namun juga harus dilakukan secara menyeluruh. Mugianto juga menyatakan, pemerintah berupaya memastikan pemenuhan hak asasi manusia meliputi aspek keamanan, ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kemudian salah satu tantangan lain yang ada di Papua, teman-teman jurnalis, adalah terkait pengungsi. Ya, ada banyak pengungsi di sana dan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan melibatkan kementerian lembaga terkait ya untuk melakukan upaya-upaya menangani pengungsi yang ada di Papua yang jumlahnya lumayan besar, jadi kalau angka yang sampai ke kami ada yang menyebutkan 122.000 pengungsi. Jadi kami ingin memastikan negara hadir ya untuk memastikan persoalan pengungsi bisa ditangani dengan baik ya dengan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Mugianto menegaskan para pengungsi memiliki hak atas tempat penampungan yang layak dan aman. Pemerintah juga akan memastikan kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi melalui langkah penanganan terpadu bersama kementerian dan lembaga terkait. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Ibrahim, Berita Nasional TV. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan penyelesaian berbagai persoalan di Papua membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa. Menurut Mugianto, situasi di Papua bersifat kompleks, sehingga tidak bisa diselesaikan satu pihak saja. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian HAM pada Selasa 7 Juli 2026, Mugianto menyatakan penanganan Papua memerlukan konsensus dari berbagai elemen di Republik Indonesia. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk menghasilkan langkah penyelesaian yang menyeluruh dan berkelanjutan. Mugianto menyebut lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan partai politik harus terlibat dalam proses penyelesaian Papua. Menurutnya, seluruh komponen bangsa perlu membangun kesepahaman bersama demi menciptakan solusi strategis bagi Papua. Dan yang kedua, karena memang situasi di Papua kompleks, ya, menurut kami penanganan di Papua membutuhkan keterlibatan, konsensus semua pihak, ya, yang ada di Republik ini, semua komponen bangsa, legislatif, eksekutif, yudikatif, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian partai politik, ya juga harus terlibat, melibatkan diri, memberikan konsensusnya terkait penyelesaian strategis di Papua dalam hal penegakan. Mugianto menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memperkuat penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Menurut Mugianto, komitmen tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di wilayah Papua. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Ibrahim, Berita Nasional TV. Ratusan siswa dan warga yang sudah menunggu sejak Rabu pagi di sepanjang Jalan Jogja Solo menyambut antusias kedatangan rombongan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang tiba di Kompleks Candi Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu siang. Sebelumnya keduanya mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju Pangkalan TNI AU Adi Sucipto di Sleman dan diteruskan melalui jalur darat menuju kawasan Candi Prambanan. Agenda kenegaraan yang melibatkan ribuan personil pengamanan ini berlangsung dengan pengawalan ketat petugas gabungan. Selain penandatanganan kerjasama konservasi, juga mengunjungi Candi Prambanan untuk melakukan peribadatan. Dari Yogyakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Beragam jenis narkotika yang berhasil diamankan aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat selama periode bulan Juni 2026. Dari 7 kasus yang berhasil diungkap, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba berupa 28 kg sabu, 3,3 kg ganja, 17.000 butir ekstasi, serta 44 buah cartridge berisi cairan narkotika, serta barang bukti narkotika lainnya senilai miliar rupiah. Tak hanya mengamankan barang bukti narkoba, polisi turut mengamankan sebanyak 15 orang tersangka jaringan peredaran narkotika Aceh, Sumatera, dan Jakarta di sejumlah wilayah berbeda. Pemusnahan dilakukan dengan memasukkan barang bukti tersebut ke dalam mesin insinerator untuk langsung dibakar. Dari total barang bukti narkoba yang dimusnahkan, Polres Metro Jakarta Pusat mengklaim berhasil menyelamatkan kurang lebih 620.000 jiwa generasi muda dari bahaya narkoba. Pemusnahan sebanyak 7 kasus menonjol, di antaranya 5 kasus narkotika dan 2 kasus obat berbahaya, dan juga barang bukti kasus restoratif justice dengan jumlah barang bukti yang akan dimusnahkan sebagai berikut: sabu sebanyak 28,3 kg, ganja sebanyak 3,3 kg, ekstasi 17.057 butir, tembakau sinte 15,32 gram, etomidate sebanyak 1.044 buah cartridge,
obat berbahaya sebanyak 7.972 butir, dan ketamin sebanyak 0,889 gram. Para tersangka ini kami jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Seluruh tersangka itu pun dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta peraturan terkait lainnya dengan ancaman pidana minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Petugas Reskrim Polsek Sawah Besar bersama Sat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat menggeledah sebuah kamar kos di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Penggeledahan dilakukan menyusul adanya wanita muda penghuni kos yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat karena mengalami pendarahan hebat. Dari hasil pemeriksaan sementara, wanita berusia 20 tahun berinisial RR itu mengalami pendarahan karena diduga nekat melakukan aborsi dengan cara meminum obat peluntur kandungan. Korban yang bekerja di sebuah tempat hiburan malam itu harus dilarikan ke RSUD Sawah Besar setelah menenggak 6 butir pil peluntur kandungan yang dibelinya secara online. Tak hanya mengalami pendarahan hebat, janin berusia 5 bulan yang dikandungnya juga tak bisa diselamatkan. Diduga pelaku nekat melakukan aborsi seorang diri karena malu hamil di luar ikatan pernikahan. Pelaku yang berinisial RR meminum obat-obatan kurang lebih pada pukul 9. Kemudian pelaku ini dibawa ke rumah sakit RSUD Sawah Besar sekitar pukul 10. Dan kemudian akhirnya bayi dapat dikeluarkan namun dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Dugaan sementara ini aborsi. Hingga kini, pelaku masih menjalani perawatan intensif di RSUD Sawah Besar karena kondisi kesehatannya yang belum stabil. Polisi juga masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk pasangan pelaku serta mengejar penjual obat peluntur kandungan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kakinya doang ini. Tubuh pria naas ini masih menggelantung terjepit lift barang di sebuah perusahaan tempatnya bekerja di Ruko Roksi Mas Gambir, Jakarta Pusat. Korban tewas seketika dengan kondisi bagian kepala berada di lantai 3 dan bagian kaki di lantai 2, sementara seluruh bagian badannya terjepit kotak lift. Korban diketahui bernama Indra Yuda, pria berusia 42 tahun yang telah 20 tahun lebih bekerja di tempat tersebut. Insiden bermula saat korban tengah menurunkan barang dari lantai 3 ke lantai 1. Namun saat akan mengambil barang lainnya, lift tersebut tiba-tiba anjlok hingga membuat tubuh korban ikut jatuh dan terjepit. Kanit Polsek Metro Gambir AKP Arfan Rawung menuturkan telah melakukan penyelidikan dengan menggelar olah TKP dan meminta keterangan dari 12 orang saksi. Sejauh penyelidikan dilakukan, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan. Namun pihaknya akan meminta keterangan dari pihak penyedia lift untuk memastikan ada tidaknya perawatan lift secara berkala. Jadi korban itu sudah menjadi karyawan di situ sekitar 20 tahunan kerja di situ. Kemudian korban itu dari hasil keterangan pemeriksaan beberapa saksi akan menurunkan beberapa barang dari lantai 3 menuju lantai 1. Kalau itu masih dalam proses penyelidikan. Kalau tiba-tiba liftnya jatuh, posisi liftnya itu sekarang ada di lantai 2, dari keterangan para saksi mendengar bunyi dari lantai atas itu karena beberapa saksi ini adanya di lantai 1 mendengar bunyi dan kemudian dilaporkan sama temannya yang berada di lantai 4 bahwa korban terjepit di lift. Upaya evakuasi jasad korban yang terjepit lift harus meminta bantuan petugas damkar. Menggunakan sejumlah peralatan, jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi dengan kondisi bagian tulang dada yang remuk. Kini jasad korban telah dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan visum. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kepanikan
warga seketika pecah saat melihat adanya kobaran api yang melumat sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat. Warga khawatir masih adanya penghuni yang terjebak di dalam rumah. Kepanikan kian menjadi saat warga mengevakuasi sejumlah mobil dari dalam garasi dan halaman depan dengan cara didorong. Meski berlangsung dramatis, namun 4 unit mobil berhasil dievakuasi menjauh dari titik api. Peristiwa kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang warga yang melihat adanya kepulan asap dari atap rumah. Api seketika berkobar yang disusul beberapa kali suara ledakan hingga memancing perhatian warga lainnya. Jadi ada ledakan dulu tadi, Pak? Ya, tadi ada. Ada orang di dalam, Pak? Ada tadi, tidak sempat dievakuasi juga. Ini mobil ditinggal di dalam, nggak bisa kesulitan apa gimana? Tadi sempat kesulitan juga, mereka buka gerbangnya. Ternyata setelah dipaksa mereka buka. Tapi keluar orang di dalam selamat semua? Alhamdulillah. Ini rumah atau kantor, Pak? Ini rumah, Pak. Rumah pribadi ya? Iya, rumah pribadi. Semua selamat semua ya? Nggak ada korban ya? Selang setengah jam kemudian, 5 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Meski bangunan rumah beserta isinya telah ludes terbakar, namun beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan aparat Reskrim Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak memahami arti kartu merah hingga mendapat penjelasan mengenai insiden yang menimpa penyerang timnas Amerika Serikat Folarin Balogun pada Piala Dunia 2026. Balogun di kartu merah saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia Herzegovina pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah wasit mengubah keputusan berdasarkan tinjauan VAR. Trump menilai pelanggaran tersebut tidak layak berujung kartu merah dan menyebut keputusan wasit patut dipertanyakan. Trump mengaku hanya meminta Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau ulang keputusan tersebut. Menurut Trump, ia tidak pernah meminta FIFA membatalkan hukuman secara langsung. Setelah peninjauan, FIFA memutuskan membatalkan kartu merah Balogun sehingga sang pemain bisa tampil pada laga babak 16 besar melawan Belgia. Keputusan ini memicu perdebatan luas dan menimbulkan tuduhan ada intervensi terhadap proses pengambilan keputusan dalam turnamen. Sekelompok anggota Parlemen Eropa meluncurkan inisiatif mendesak penyelidikan terhadap proses pencabutan skorsing penyerang timnas Amerika Serikat Folarin Balogun oleh FIFA pada Selasa 7 Juli 2026. Kelompok ini mengeluarkan seruan sebuah penyelidikan terhadap peran Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menentukan apakah tekanan dari pemerintahan Amerika Serikat mempengaruhi keputusan tersebut. Melalui surat yang ditujukan kepada 27 asosiasi sepak bola Uni Eropa, mereka meminta Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA mendorong FIFA melakukan penyelidikan atas proses pengambilan keputusan, termasuk menelusuri ada tidaknya pengaruh dari pemerintah Amerika Serikat. Surat yang ditandatangani 50 anggota Parlemen Eropa dan dikirim ke FIFA menyuruhkan penyelidikan atas pemberian hadiah perdamaian FIFA kepada Presiden Trump. Kontroversi muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino meminta peninjauan hukum kartu merah Balogun. Tak lama kemudian, FIFA membatalkan skorsing 1 pertandingan terhadap pemain melalui ketentuan disiplin yang menuai perdebatan. Keputusan ini memicu kritik dari UEFA, Federasi Sepak Bola Belgia, dan sejumlah pejabat Uni Eropa. Mereka menilai FIFA harus menjaga netralitas dan memastikan setiap keputusan bebas dari intervensi politik demi menjaga kredibilitas Piala Dunia. In soccer we have referees, right? And they have cards. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pasang badan membela Rafael Klaus, wasit Piala Dunia menjadi pusat kontroversi. Melalui pernyataan resminya, pada Senin 6 Juli 2026, FIFA menegaskan Rafael Klaus memiliki rekam jejak profesional dan integritas yang tinggi. Badan Sepak Bola Dunia ini menyebut Klaus sebagai salah satu wasit berpengalaman memimpin pertandingan di 2 edisi Piala Dunia. Kepala Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, menyatakan pihaknya tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Klaus sebagai pengadil lapangan yang kredibel. Sebelumnya, Donald Trump menyebut Klaus sebagai wasit yang mencurigakan setelah mengeluarkan kartu merah untuk penyerang timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun.
Trump juga melakukan lobi agar FIFA meninjau kembali hukuman hingga akhirnya dibatalkan. Pernyataan Trump memicu reaksi dari Federasi Sepak Bola Brazil. Mereka menegaskan tidak ada alasan untuk meragukan integritas Rafael Claus dan menilai tuduhan tersebut tidak memiliki dasar. Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Mesir di Atlanta Stadium Selasa malam 7 Juli 2026 waktu Indonesia berlangsung penuh drama. Mesir membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Yasser Ibrahim. Argentina berpeluang menyamakan skor setelah mendapat hadiah penalti, namun tendangan Lionel Messi berhasil digagalkan kiper Mesir, Mostafa Shober. Skor 1-0 untuk Mesir bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Mesir sempat mencetak gol melalui Mostafa Ziko pada menit ke-59, namun gol tersebut dianulir VAR. 8 menit kemudian, Mostafa Ziko kembali membobol gawang Argentina. Kali ini gol disahkan dan membawa Mesir unggul 2 gol tanpa balas. Argentina baru mampu bangkit pada 10 menit terakhir waktu normal. Cristian Romero memperkecil ketertinggalan pada menit ke-79. 4 menit berselang, Lionel Messi menebus kegagalan penaltinya dengan mencetak gol penyama kedudukan. Memasuki masa tambahan waktu, Enzo Fernandez memastikan kemenangan Argentina melalui gol sundulan. Gol ini sempat diprotes keras Mesir karena dinilai terjadi pelanggaran. Keributan terjadi di tepi lapangan dan salah satu staf Mesir menerima kartu merah. Wasit tetap mengesahkan gol tanpa melakukan tinjauan VAR. Argentina menang 3-2 dan berhasil melaju ke perempat final menyusul Prancis, Spanyol, dan juga Inggris.